Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada asistensi kali ini, saya akan membahas salah satu metode lagi, yaitu metode grafikal, untuk mencari gaya pada struktur yang pertama gitu, di tugas besar ini. Strukturnya sama seperti yang sebelumnya, dengan beban yang sama dan lambda yang sama. Mencari RAV dan RBV-nya sama juga. Nah, di sini metode grafikal. Jika teman-teman lihat, di sini untuk metode grafikal itu kita harus memulai, yaitu dengan menentukan join. Nah, kita pakai join A terlebih dahulu. Kenapa? Karena di join A ini cuma 2 batang yang nilainya tidak diketahui gitu ya. Nah, selanjutnya start mulainya itu kita pakainya ke arah jarum jam dulu. Misal gini, misal ada kuadran seperti ini, maka yang kita mulai itu dari gaya yang diketahui terlebih dahulu ke arah jarum jam, seperti ini ya. Nah, jika gaya yang di sini itu ada nilainya dan diketahui, maka kita pakai gaya yang di sini. Tuh. Jika tidak diketahui, maka yang ini kita skip. Untuk sebagai startnya, kita pakai yang di sini. Namun jika di sini itu nilainya tidak diketahui, seperti S2 ini, maka ini tidak bisa kita jadikan start. Maka ini kita hilang. Nah, selanjutnya di sini, jika di sini ada nilainya seperti RAV ini, maka RAV ini bisa kita jadikan sebagai titik start, gitu ya. Nah, sehingga polanya ini dia akan menjadi seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Dari batang ini ke batang ini, ke batang ini, dan ke batang ini, gitu ya. Itulah penentuan titik startnya. Gitu. Ini aku hapus dulu. Kemudian kita lanjut ke perhitungan. Nah, di sini kita masukin dulu nilai RAV ya. Nilai RAV itu adalah 10,25 ton. Yang berarti kita menggambar garis ini itu 10,25 ton. Gitu. Nah, ini titik start. Di sini titik startnya ke atas. Karena RAV itu ke atas juga ya. Nah, perlu diperhatikan pada metode grafikal ini, titik start dan titik end itu harus sama ya. Atau titik start dan finish itu harus kembali ke titik yang sama gitu. Nah, setelah RAV, di sini batang S1 kan. Nah, biar dia kembali lagi ke titik finish di sini atau titik start di sini, maka S1 ini kita gambarnya ke bawah gitu ya. Bukan ke atas sana gitu. Nah, gambarnya atau kemiringannya ini berapa? Kemiringannya ini sesuai dengan soal. Di sini kemiringannya 45 derajat. Maka dari itu, sudut di sini tuh 45 derajat juga. Nah, dia turun ke bawah. Nah, karena dia arah panahnya ke kiri bawah seperti ini, maka yang ini tadi itu desak gitu ya. Karena kiri bawah itu kan mendekati titik A, yang artinya dia desak gitu. Nah, kemudian dari sini ke sini, S2. Nah, S2 ini ke kanan gitu. Karena dia ke kanan atau balik lagi ke titik start finishnya ini, maka dia ke kanan. Berarti dia positif atau tarik gitu ya. Nah, sehingga nilai S2 sama RAV itu sama gitu. Nilainya 10,25 ton. Kenapa? Karena apabila sudutnya 45 derajat, maka semua sisi vertikal dan horizontalnya ini
nilainya sama gitu. Nah, tinggal sisi miring ini aja yang tidak diketahui. Caranya itu tinggal RAV akar 2. Ya. Kenapa negatif? Karena dia panahnya desak gitu terhadap titik A. Didapat nilai negatif 14,4957. Nah, setelah join A selesai, kita lanjut ke join C dulu. Kenapa? Karena join C ini cuman batang S3 dan S6 yang tidak diketahui. Nah, kalau kita pakai join A, kita start dari batang yang diketahui, ini. Nah, itu kan ada 3 batang ya yang tidak diketahui, yaitu S4, S5, dan S3. Nah, maka ini tidak bisa kita pakai dulu. Jadi mau nggak mau kita pakai yang C untuk struktur 1 nih. Oke, jika udah, kita start dari titik yang diketahui. Nah, perlu diingat, habis P1 itu kan S2 ya, sesuai dengan arah jarum jam nih. Habis ketemu P1, dia ketemu S2. Nah, maka dari itu, P1-nya ini mengarah ke bawah, sesuai juga dengan arah panah ini. Nah, tapi setelah dia mengarah ke bawah, dia harus menyentuh S2 gitu ya. Nah, karena alurnya gitu, habis P1 S2. Nah, tinggal untuk menggambar P1 yang ke bawah ini, itu kurang lebih seperti ini. Gitu. Panjangnya disesuaikan pakai penggaris ya, tapis. Nah, habis P1 dia ketemu S2. Nah, tadi kan startnya di sini. Otomatis S3 ini karena dia vertikal, kita gambarnya ke atas. Kenapa nggak ke bawah? Karena kalau ke bawah, dia makin menjauhi titik start. Padahal metode grafikal ini, titik start dan finishnya tuh harus di titik yang sama. Maka dari itu S3 ini ke atas. Ya. Nah, habis S3 kan S6 gitu. S6 ini ke kanan. Oke. Bukan ke kiri. Karena kalau ke kiri, dia tidak kembali lagi ke titik start. Gitu. Nah, karena S3 ini ke atas, maka dia tarik karena menjauhi titik C. Kemudian S6 ini ke kanan, maka ia tarik karena menjauhi titik C. Gitu. Nah, nilainya itu apa? Nilai S3 ini sama kayak nilai P1-nya ini. Gitu. Atau nilai bebannya ini ya, yang warna merah ini. Nah, nilainya 9 ton. Ini alurnya, habis P1, dia S2, habis S2 S3, habis S3 S6. Nah, ini alur gaya yang bekerja ya. Gitu. Nah, S6 ini kan panjangnya sama kayak S2 ya. Nah, maka dari itu S6 sama dengan S2. Panjangnya 10,25. Oke. Kita next. Nah, kita baru bisa pakai join G. Nah, kita startnya bukan dari sini, tapi dari sini. Kenapa? Karena sesuai dengan kesepakatan di awal, kita tuh titik start tuh harus ke arah jarum jam. Dan yang pertama kena jarum jam itu di S3 gitu ya. Sehingga S3 itu kita jadikan titik start. Nah, habis S3 S1, S4, S5. Nah, S3 tadi telah kita gambar di sini. Nah, habis S3 kan S1. Berarti polanya habis S3 kita ke S1 gitu. Nah, sehingga startnya tuh di sini ya. Kenapa nggak dari bawah ke atas? Karena kalau kita bawa ke atas, kita nggak nemu S1, benar nggak? Nah, S1 yang nggak nemu kan? Padahal habis S3 mau nggak mau harus S1. Nah, maka dari itu kita polanya itu dari sini ke bawah. Nah, habis itu S1, habis S1 kan S4 ya. Nah, habis S1 S4. Nah, panjang ini habis S4 S5. Nah, S5 nya miringnya 45 derajat juga. Nah, terus kenapa panjang S4 ini
melebihi S6, karena apabila ia posisinya sampai sini, aku coret aja ya, sampai sini, otomatis dari sini ke sini itu kan S5-nya tidak bisa digambarkan kan, karena S5 ini kan miring ya. Nah, kalau kita gambar kayak gini kan, dia tidak kembali lagi ke titik start yang di sini. Nah, itulah mengapa di sini perlu kita lebihkan dulu. Nah, kita lebihkan agar garis S5 ini bisa kita gambarkan. Gitu. Nah, ini intinya vektor ya. Nah, namun yang jadi pertanyaan, panjang dari sini ke sini itu berapa gitu kan? Nah, kita jelasin dulu, S4 ini negatif karena dia ke kiri. Nah, ke kiri itu artinya dia mendekati join G. Nah, S5 itu positif karena dia menjauhi garis G gitu. Karena dia arahnya kanan bawah gitu ya. Nah, S4 ini itu nilainya sama dengan seperti ini, yaitu nilai S6 ditambah nilai dari titik ini ke sini gitu. Bentar. Dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini tuh berapa jaraknya? Kita perlu mencari tahu dulu. Jarak ini ke sini itu adalah RAV dikurang P1. Nah, RAV kan panjang biru ini. P1 tuh panjang merah ini. Jadi untuk mendapatkan ketinggian ini, itu RAV dikurang P1. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau sudutnya 45 derajat, seperti ini, sisi ini tuh sama sisi yang ini, itu sama. Gitu ya. Nah, sehingga panjang ini itu adalah panjang ini juga. Nah, itulah mengapa rumusnya itu adalah S6 ditambah selisih RAV dikurang selisih RAV sama P1 gitu. Nah, didapat hasil negatif 11,5. Nah, selanjutnya untuk mencari S5 itu, ini kan sisi miring ya. Berarti selisih ini tadi kita akarkan 2. Nah, itulah mengapa didapat hasil sebagai berikut. 1,7678. Nah, yang perlu jadi catatan di sini, apabila RAV-nya lebih besar dari P1, maka dia nilainya adalah positif, gitu ya, nilai S5-nya ini. Namun apabila P1 yang lebih gede, otomatis RAV ini kan posisinya di bawah sini ya. Nah, berarti nilai S5 ini adalah negatif, gitu. Kenapa? Karena dia nanti panahnya ke sini, gitu ya. Jadi habis S3, S1, ini polanya S3, S1, kemudian S4, kemudian S5, gitu ya. Karena dia arahnya ke atas, maka dia negatif gitu. Itulah mengapa besar kecilnya RAV dan P1 itu menentukan nilai S5, gitu ya. Nah, di sini udah aku kasih note untuk mempermudah teman-teman sekalian, gitu. Nah, di sini aku hapus saja yang udah dicoret tadi. Nah, setelah mendapat nilai S5, maka kita lanjut ke join selanjutnya. Nah, di sini join D. Kita pakai join D karena cuma 2 batang tidak diketahui, yaitu S7 dan S10. Nah, kita start dari sini, P2 dulu. Nah, P2 ini itu harus bertemu dengan S6, gitu ya. Maka dari itu kita gambar P2-nya nih di atas S6. Kenapa? Karena habis P2 itu S6, gitu ya. Nih, habis P2 itu S6, gitu.
Nah, seperti ini juga, habis P2 itu S6. Gambar P2 secara skalatis, panjangnya skalatis, kemudian S6, habis S6 S5. Ini. Nah, ini kan habis S6 S5 gitu. Nah, tadi startnya di sini, otomatis S7-nya harus ke atas. Panjang ini. Habis ke atas dia ke kanan agar dia balik lagi ke titik start gitu ya. Nah, panjang S7 ini berapa? S7 ini sama aja kayak P2 dikurang sama sisi ini. Gitu ya. Maka dari itu P2 ini dikurang RAV dikurang P1, dapatnya 5,75 ton. Nah, S10 ini itu sama kayak S4 panjangnya. Tuh. Yaitu 11,5 ton gitu ya. Nah, S7 ini positif karena S7 ini kan arahnya ke atas ya. Nah, ke atas itu dia menjauh dari join yang ditinjau, maka dia positif. Nah, S10 juga dia menjauhi dari join yang ditinjau karena dia ke kanan gitu. Maka dari itu S10 juga positif. Oke. Setelah itu kita lanjut ke batang selanjutnya. Nah, di sini kita pakai join H untuk mencari S8 dan S9 gitu. Dan kita startin dari S5 karena S5 ini adalah batang pertama atau gaya pertama yang nilainya diketahui apabila kita menganut kesepakatan di awal tadi ya, yang searah jarum jam. Nah, ini adalah batang pertama yang nilainya diketahui. Oke, untuk join H ini kita startin dari S7 ya, bukan S5. Habis S7 S4, S8 dan S9. Berarti dari sini. Ini ke bawah, habis itu ketemu S4 kan? Bener kan? S4. Nah, kemudian kita gambarkan S8-nya tuh top sampai di sini. Kenapa? Karena agar S9-nya ini bisa kita gambarkan gitu. Nah, kita stop sampai di sini. Berarti panjang selisihnya ini dari ini ke sini itu sama kayak ini. Sama kayak S7 gitu ya. Nah, kenapa harus sama? Agar dia membentuk sudut 45 derajat. Gitu. Nah, setelah selesai, kita lanjut menggambar S9-nya. Nah, ini kan titik start tadi. S9-nya harus kembali lagi ke titik start. Gitu. Setelah ini selesai, kita hapus dulu. Oke. Nah, S8 tadi mengarah ke kiri. Kalau ke kiri itu adalah desak karena mendekati join H. Dan S9 juga ke kiri atas. Berarti dia desak juga karena mendekati join H gitu ya. Jadi mengapa S8 dan S9 desak? Nah, S8 ini itu sama aja kayak S4 tambah S7 gitu. Nah, S4 tadi kan negatif 11,25 ditambah S7 ini. Otomatis dapat panjang S8-nya gitu ya. Nah, karena S4 ini kan nilainya negatif, kita kurangin nih. Kita tambah ini biar dapat S8-nya doang. Tuh. Atau intinya S8 ini adalah selisih dari S4 dan S8. Dapat hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk mencari S9, kita diingat persamaan ini bahwa kalau RAV-nya lebih besar dari P1 tambah P2, maka di sini plus. Nah, dikarenakan RAV kita tuh lebih kecil dari P1 tambah P2, maka di sini negatif gitu ya. RAV tadi kan 10,25, P1 tambah P2 kan 16, maka dia lebih kecil, maka dia negatif gitu. Oke. Nah, setelah itu
Di sini S9 nya dimasukin aja. S9 itu kan sama aja kayak S7 akar 2 ya, karena trigonometri yang sudah 45 derajat. Nah, maka dari itu didapatkan hasil sebagai berikut. Satunya ton. Dimasukin ke persamaan. Dimasukin ke rekapitulasi. Ini polanya. S7, S4, S8, S9. Nah, setelah ini selesai, kita lanjut menghitung dengan join E untuk grafikal ya. Startnya dari P3, kemudian habis P3 S10, kemudian S9 dan S11 dan S13. Nah, dikarenakan nilai P3 kita 0 ton, maka P3 kita tuh nggak ada garis. Maka cuman stop di sini. Nah, kenapa di sini? Karena habis P3 itu kan S10 ya. Nah, S10 tuh yang ini kan, gitu. Maka habis P3 kita gambar S10. Habis S10 S9. Habis S9 itu S11 dan S13. Jadi ke atas dan ke kanan. Tuh. Ke atas dan ke kanan itu sama-sama positif kalau di sini karena menjauhi titik E. Nah, sehingga start sama end-nya tuh sama atau start finish-nya tuh sama gitu. Kembali ke konsep awal ya. Nah, panjang S11 itu sama dengan panjang S7. Nah, tapi di sini kita tambahkan P3. Karena kalau P3-nya ada nilai, otomatis dia akan seperti ini kan. Nah, berarti S11-nya ini naik ke atas dan ke kanan, S13. Nah, itulah mengapa di sini kita ikut kontribusikan si nilai P3-nya itu. Nah, setelah ini selesai, dapat nilai S11 dan S13 itu sama dengan panjang S8 ini. Kemudian alurnya seperti ini. Sesuai dengan alur ini ya, panah ini. Nah, setelah itu lanjut mencari S12. Nah, untuk S12 itu kita pakainya titik B. Nah, titik B ini startnya dari sini. Karena kenapa? Karena ini gaya pertama yang kita ketahui searah jarum jam gitu. Nah, habis RBV harus ketemu S13, benar nggak? Nah, S13 tadi ini otomatis kita gambar RBV-nya itu harus bertemu S13 gitu ya. Sehingga polanya itu dari bawah ke atas, dan ini sesuai juga dengan RBV itu ke atas. Jadi dari bawah ke atas. Nah, kemudian ketemu S13, kemudian S12. Tuh. Nah, jadi start dan finishnya harus sama. Nah, S12 ini itu kan ke kanan bawah. Gini ya. Nah, ini kan desak atau mendekati titik B. Otomatis S12 ini adalah negatif. Nah, panjangnya berapa? Panjang S12 ini adalah akar dari S11 akar 2 gitu ya. Dan ini negatif. Atau akar dari S13 akar 2 juga nggak apa-apa, sama aja gitu. Dan didapat nilai sebagai berikut. Nah, setelah semuanya selesai, jangan lupa direkap dengan lengkap ya di tugas besarnya. Nah, setelah direkap, nanti ditulis di tugas besarnya. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang metode grafikal pada tugas besar kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.